Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sudi selaku dosen pembimbing mata kuliah Fisika Komputasi 2 kelas B1, dan izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Anggun Ziva Anindya dengan NIM 08211133304. Izinkanlah saya untuk membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir, yaitu ujian akhir semester Fisika Komputasi 2 kelas B1. Nah, di sini adalah soal nomor 3 yang akan kami bahas di video ini. Nah, di soal nomor 3 ini tentunya kita akan membahas apa itu sebenarnya DFT dan FFT secara analitik dan penjelasannya seperti itu. Nah, sebenarnya apa sih DFT itu gitu kan, dimana DFT itu adalah Discrete Fourier Transform gitu kan, Fourier Transform. Adapun FFT itu adalah singkatan dari Fast Fourier Transform seperti itu. Nah, ini merupakan dua metode transformasi yang digunakan untuk mengubah sinyal dari domain waktu ke domain frekuensi seperti itu. Jadi ada state dan juga ada frekuensi seperti itu kan. Nah, dimana untuk FFT itu adalah algoritma untuk menghitung DFT gitu kan ya. FFT atau Fast Fourier Transform tadi itu adalah untuk menghitung DFT, dimana dengan cepat dan juga efisien, namanya juga fast gitu kan. Nah, adapun FFT ini membagi sinyal gitu kan, membagi sinyal menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, lalu kemudian menghitung DFT untuk masing-masing bagian. Nah, perbedaannya apa sih gitu kan? Perbedaannya antara DFT dan FFT. DFT merupakan transformasi linear seperti itu, sedangkan FFT itu adalah algoritma untuk menghitung DFT. Adapun DFT itu dapat digunakan untuk sinyal dengan panjang sembarang gitu kan, sedangkan FFT itu dapat digunakannya itu untuk sinyal dengan panjang yang merupakan bilangan pangkat 2, yaitu FFT. Sehingga FFT itu biasanya lebih efisien dari DFT. Nah, untuk menghitung DFT dari sinyal-sinyal dengan panjang yang merupakan bilangan pangkat 2 itu tadi. Nah, selanjutnya akan kami jelaskan secara analitik dari DFT dan juga FFT itu. Oke, simak pada video selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan bahas ya secara analitik gitu kan, dimana DFT dan juga FFT tadi seperti itu. Nah, yang pertama kita akan membahas ya DFT gitu kan, dimana DFT tadi setelah discrete gitu kan, Discrete Fourier Transform gitu kan. Nah, di sini kita akan bahas apa sih gitu kan discrete-nya. Secara analitik gitu kan, kita akan berbaca secara analitik dulu gitu kan ya. Kita akan menganalisa DFT itu seperti apa gitu. Nah, kita secara analitik kita tahu bahwasanya rumus dari transformasi Fourier, rumus dari transformasi Fourier itu ada ini dulu ya, kita tulis persamaannya, ada F omega gitu kan ya. Nah, di sini ada integral minta hingga sampai hingga. Nah, ini F T, ini adalah ini ya persamaan sinusoidal J omega T dt. Nah, sehingga kita tahu rumus dari transformasi Fourier adalah berikut. Nah, selanjutnya kita juga harus menuliskan gitu kan, dimana ada rumus Euler. Nah, rumus Euler ini kita tuliskan E gitu kan ya, J theta ya sama dengan cos theta plus J sin theta. Nah, ini udah nggak asing lagi ya untuk teman-teman yang terkait rumus Euler dan juga rumus dari transformasi Fourier itu sendiri. Nah, sehingga kita tahu bahwa kita ada rumus Euler dan juga ada rumus dari transformasi Fourier, sehingga kita bisa masukkan gitu kan, sehingga menjadi E, nggak kelihatan ya ini, E pangkat min J omega T gitu ya, sama dengan cos min omega T J sin min omega T. Nah, dimana kita tahu gitu kan ya tadi bahwasanya kita menyatakan pengertian gitu kan terkait merubah sinyal gitu kan dari frekuensi menjadi domain waktu dan sebagainya. Nah, di sini kita tahu bahwasanya
frekuensinya sendiri adalah omega ya, omega itu sama dengan 2pi k per n. Nah, dengan n-nya itu adalah indeks waktu ya, dan adalah indeks waktu, maka kita tuliskan persamaan di atas ya, persamaan Euler tadi kita masukkan ya, kita substitusikan persamaan di sini, yaitu E pangkat min J 2pi k n per n gitu kan, sama dengan sama ya cos gitu ya, cos min 2pi k n per n ya, plus J sin min 2pi k n per n gitu ya, karena min ini min. Nah, kita tahu bahasanya dari sini ya, kita asumsikan ya kalau k-nya ya, ini kita tinjau dari k-nya. Misal ketika k itu sama dengan 0, maka menjadi hasilnya adalah 1. Tapi kalau k itu lebih dari 0 gitu kan, maka itu hasilnya akan bervariasi. Nah, bervariasi ya. Nah, ini kalau k kurang dari 0, nah hasilnya juga bervariasi. Nah, ketika k lebih dari 0 dan k kurang dari 0, maka ini bisa berkebalikan ya, berkebalikan. Misal kalau k lebih dari 0, misal plus, nah bawahnya masih min, kayak gitu, berkebalikan. Nah, selanjutnya terkait tadi fungsi di atas, yaitu di sini yang rumus dari transformasi Fourier tadi gitu kan, bisa kita tuliskan di sini, yaitu dengan menganalogikan omega menjadi k gitu ya. Fk ini sama dengan integral min tak hingga sampai hingga, karena kita belum tahu titik-titiknya ada berapa, sehingga kita masih menggunakan integral min tak hingga sampai tak hingga. Ft E pangkat min J 2pi k n per n gitu ya. Nah, ini adalah rumus dari transformasi Fourier gitu ya, dari DFT itu sendiri. Oke. Nah, sekarang kita integrasi secara parsial ya, integrasi secara parsial dulu. Nah, integrasi parsial dimana kita pecah gitu ya, Fk itu adalah 1/n nih, sigma n gitu kan ya, karena kita belum tahu batasnya ya. Fn E pangkat min J 2pi k n per n gitu ya di sini. Nah, sehingga kita bisa menghapuskan 1/n ya, karena memang ini nggak ada pengaruh yang ketika integral parsial, sama aja karena ada sigma di sini. Jadi kita tuliskan Fk sama dengan sigma n, kita hilangkan 1/n-nya, Fn E pangkat min J 2pi k n per n gitu. Oke, nah selanjutnya di sini kita tahu gitu kan ya, bahwasanya tadi di sini ya, di ini adalah kosinus dan sinus. Nah, itu kita tahu bahwasanya karena kosinus gitu ya, karena kosinus dan sinus, maka merupakan apa? Fungsi periodiknya, fungsi periodik dengan periode berapa? Periode 2pi ya. Oke, kelihatan ya. 2pi, sehingga artinya gitu ya, artinya gitu, kita tahu kalau cosinus x gitu ya sama dengan cos x plus 2pi, dan sinus x itu sinus x plus 2pi. Oke, selanjutnya gitu ya, menuju tadi karena kita udah tuliskan ini bahasanya cosinus x seperti ini ya, jadi kita masukkan. Nah, selanjutnya seperti apa? Nah, selanjutnya kita masukkan nih tadi cosnya apa gitu kan, jadi kita tuliskan cosinus
min 2pi kn per n ya, plus c sin min 2pi kn per n. Nah, kita tahu bahwasanya nanti kita bisa tuliskan seperti ini ya, cos ya min 2pi kn per n gitu ya, plus 2pi karena tadi tambah 2pi ya, plus c sin ya min 2pi kn per n jadi plus 2pi gitu ya. Nah, ini sehingga bisa kita tuliskan kembali gitu ya, cos berapa berarti nih 2pi kn per n gitu ya, min c sin 2pi kn per n. Kita tuliskan lagi persamaan Fourier dari DFT tadi, n sama dengan 0 gitu kan ya, n-1 fn cos 2pi kn, nah nih c ya, n0 n1 sin 2pi kn per n. Nah, kita tahu ya fakta itu. Nah, ini secara numerik gitu kan, nih realnya ya, analitik gitu mas, sorry, real ini secara imajiner. Nah, selanjutnya karena tadi udah kita bahas ya DFT gitu kan ya, di sini kita akan membahas selanjutnya yaitu FFT gitu kan, dimana pas Fourier transform gitu kan. Nah, ini kita tulis terlebih dahulu gitu kan ya persamaan dari FFT gitu kan, dimana karena tadi FFT itu juga salah satu metode transformasi yang digunakan untuk mengubah sinyal dari domain waktu ke domain frekuensi. Nah, kita tahu gitu kan kalau FFT sendiri itu ada algoritma untuk menghitung DFT dengan cepat dan efisien, sehingga ya itulah perbedaan antara FFT dan DFT. Nah, selanjutnya adalah kita tulis terlebih dahulu gitu kan ya secara analitik gitu kan, analitik kita akan membahas FFT. Di sini kita akan menuliskan persamaan FFT ya, walaupun persamaannya sama gitu kan ya, boleh integral minta hingga gitu kan ya, FT d pangkat min CWT, karena ini memang persamaan transformasi gitu kan. Nah, ini ditulis F itu sama dengan FW. Nah, di sini kita tahu di sini kan tadi mengubah dari ini ya domain waktu. Nah, ini adalah waktu, nah, ini waktu, kalau ini adalah domain frekuensi ya. Domain frekuensi. Oke. Nah, selanjutnya kita tahu gitu kan bentuk numeriknya gitu kan dari persamaannya tadi dari DFT gitu kan ya, DFT tadi kita tahu bentuk numeriknya adalah kita tuliskan lagi numerik 1 sigmanya adalah, nah ini dari 0 sampai n-1, kalau misalnya n nya dari 1 maka ini sampai n aja ya guys. Ini adalah F N E pangkat min C 2pi kn per n. Nah, oke. Selanjutnya ini kita tulis lagi gitu ya, di sini F A ya, di sini nah, n sama 0 sampai n1 F N, nah, masukkanlah cos 2pi kn persamaan tadi ya, min C 0 n-1 lalu F N ya sin sama ya 2pi kn per n. Nah, di sini kita tahu ya udah di sini adalah real gitu kan, mana sini adalah bagian real gitu kan, sebelah sini adalah imajiner gitu kan. Oke. Nah,
Perbedaannya tadi kalau misal DFT ya, kita tahu bahwasanya kalau DFT ini K kalikan N itu ya, maka K itu sama dengan N. Nah kalau FFT ya, kalau FFT ini N per 2 min 1 ya, N plus N per 2. Oke. Nah sekarang kita memberikan ilustrasi dulu ya, ilustrasi buat analitik kita gitu kan, yang bahwasanya tadi juga mengatakan bahwasanya terkait panjang gelombang gitu kan, panjang ada sinyal, panjang sembarang dan lain sebagainya. Nah di sini ilustrasi dari FFT itu sendiri, kita mengilustrasikan ilustrasi dari FFT ya. Oke, di sini ada dua ya, kosinus. Kita pertama bahas kosinus terlebih dahulu gitu ya. Cos atau bilangan real tadi ya kalau kosinus. Nah di sini coba kita buat gelombang kosinus ya. Gelombang kosinus ini seperti lidah gitu kan, kalau pelajaran SMA kita dapatkan gitu ya. Nah coba ini gini, nah gini ya. Nah ini ya Kak. Nah di sini kita tahu di area sini ya, karena dipisah ini dibagi jadi dua kan. Di sini adalah area yang dihitung gitu ya. Kalau di sini area yang dicocokkan gitu. Nah perbedaannya gitu kan ya, kalau sinus gitu ya, kita tuliskan, kita gambarkan dulu yang sinus gitu. Ini adalah imajiner. Oke, imajiner ya. Kita buat ini dulu ya, Pak. Oke. Sini gelombang sinus seperti ini ya biasanya. Nah, maaf jelek ya. Oke. Nah, ini atas bawah ya, karena atas bawah. Nah, di sini yang dihitung sama gitu kan ya. Dipisahkan oleh garis vertikal ini gitu ya. Garis vertikal. Nah, di sini kalau ini yang dicocokkan. Oke. Nah, dari sini kalau ini sama-sama ya, sama-sama kan gitu kan. Kalau ini misal di bawah ya, maka dia sama lah nilainya. Tapi kalau di sini kan karena ini ada yang atas, maka ada yang bawah. Di sini konjugatnya, sehingga yang dicocokkan ini nanti konjugat ya, konjugat dari yang dihitung seperti itu. Oke, lalu selanjutnya gitu ya, selanjutnya kita akan tuliskan gitu ya, akan tuliskan kembali persamaan gitu kan, yang dimana FK tadi ya, sigma N dengan 0 sampai dengan N min 1 Fn E pangkat min C 2pi per N gitu kan, N nya kita keluarkan sama aja sebenarnya. Oke, selanjutnya ini ya, sigma N dengan 0 N per 2 min 1 dibagi 2 ya, karena ini buat FFT gitu ya. Fn E pangkat min J ya, 2pi per N Kn. Nah di sini kita harus sama dengan kan gitu kan ya, ini kita sama dengan kan dengan ini yang dicocokkan. Nah yang dicocokkan ini teman-teman ya, kita N kita batalan N per 2 gitu kan ya, sampai dengan N min 1. Nah ini Fn E pangkat min C 2pi per N Kn. Nah di sini kita tahu ini adalah yang dihitung gitu kan, yang tadi sesuai tadi, ini yang dicocokkan. Oke. Nah oke, kayaknya nggak muat ya, kita ganti kertas lagi. Nah selanjutnya kita tulis ya lagi di atas. Tadi yang dihitung sebelah sini ya, terus dicocokkan. Nah itu kita sama dengan kan ya, sigma N sama dengan 0 sampai dengan N per 2 min 1 gitu ya. Nah ini Fn plus Fn plus, nah ini N per 2 gitu kan, kita kalikan E pangkat min J pi K ya. Nah di sini dikalikan lagi teman-teman ya, jangan lupa min J gitu ya, 2pi per N N Kn. Nah kita
melakukan pendekatan di sini dulu ya. Untuk E pangkat min J PK itu kita dekati dulu. Nah, E pangkat min J PK ini ya, di sini kita tuliskan ya, ketika gini ya hasilnya. Nah, ketika K-nya min 1 pangkat K. Nah, ketika K-nya itu ganjil gitu ya, ketika K-nya itu ganjil, maka hasilnya adalah min 1. K-nya genap, hasilnya adalah 1, seperti itu. Nah, selanjutnya gitu ya, kalau kita udah tahu gini, sekarang kita akan membuat atau memisalkan sebuah kondisi gitu ya. Kita buat kondisi, kita buat kondisinya. Oke, yang pertama ketika kondisi genap ya, genap terlebih dahulu gitu ya. Ketika kondisinya genap gitu kan, maka adalah F2K. Nah, dengan sigma yang sama dengan 0 sampai N per 2 min 1. Ini Fn plus Fn plus N per 2. E pangkat min J P per N per 2 ya, Kn. Nah, di sini gitu ya. Di sini ketika ini kan plus ya, maka di sini adalah ketika tadi yang min E pangkat min J PK-nya itu sama dengan 1 gitu ya, kalau di ini. Nah, selanjutnya kita tuliskan untuk persamaan yang ganjil ya. Oke, kita tuliskan persamaan yang ganjil. Ini F2K plus 1 gitu lah kalau ganjil. Oke. Nah, ini sama dengan N sama dengan 0 ya, sampai N per 2 min 1. Nah, adalah Fn. Nah, kalau ini genap adalah plus gitu lah, kalau di sini min gitu ya. Min. Oh, di sini ini ditambah N per 2 ya. N per 2. Nah, di sini sorry, ini yang ini teman-teman ya. Ini tadi. Nah, ini adalah E pangkat min J PK-nya itu tadi adalah min 1. Nah, ini sama gitu kan ya, kita kalikan 2pi per N ya, kalikan N. Nah, ini kalikan E pangkat min J 2pi N per 2 Kn. Nah, ini karena ini yang ganjil ya tadi. Anggaplah ini adalah persamaan 1, ini adalah persamaan 2 gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya ya, kita udah bahas ini tadi. Selanjutnya kita bandingkan antara persamaan 1 dan persamaan 2 gitu ya. Kita tuliskan lagi di sini. Oke. Persamaan 1. Oke. Persamaan 1, misal nih gitu ya, kita beri permisalan. Misal omega nya itu sama dengan E pangkat min J kalikan 2pi per N. Nah, maka kita dapatkan sebuah persamaan F2K sama dengan sigma N sama dengan sehingga ya, kita belum tahu titiknya ya, per 2 min 1 Fn plus Fn plus N per 2. Nah, kalikan W 2 pangkat 2 Kn. Nah, ini untuk persamaan 1 teman-teman ya. Nah, untuk persamaan 2 bagaimana gitu ya. Misal nih gitu ya, misal W nya sama gitu ya, W sama dengan E min J 2pi per N. Nah, kita dapatkan sebuah persamaan F2K plus 1 nya ya sama sigma N sama dengan, ini sama dengan 0 ya, nah, N per 2 min 1 ya, Fn min Fn nya sama ya, N 2, jangan lupa kalikan W 2 Kn. Oke. Nah, sekarang dari kedua persamaan ini masing-masing lagi-lagi kita misalkan ya. Misal persamaan 1 menjadi Gn sama dengan Fn plus Fn plus ini ya, N per 2. Nah, kita dapatkan F2K nya menjadi sigma N
per 2 min 1 0. Oh sorry ya, ini GN W2KN. Nah ini kita dapatkan ya persamaan dari yang pertama, yaitu dari genap. Nah kalau ini kita misalkan lagi, misal ini HN, kalau ini G, ini H gitu ya, terserah penamaannya ya, Fn min Fn plus N per 2 ya, sama. Lalu kita dapatkan sebuah persamaan F2K plus 1 nya menjadi sigma yang sama dengan 0 ya, N per 2 min 1 HN W2K N gitu ya. Nah ini untuk persamaan yang ganjil ya, kalau ini kan ganjil. Oke, dan selanjutnya tadi ya, setelah kita mendapatkan persamaan F2K dan F2K plus 1 untuk genap dan juga ganjil, yaitu untuk persamaan 1 dan persamaan 2. Nah di sini itulah langkah awal dari persamaan kupu-kupu seperti itu ya. Jadi itu langkah awal tadi, yaitu F2K dan juga F2K plus 1 tadi lah, yang ini tadi ya. Ini tadi. Nah ini adalah awal mula persamaannya dari kupu-kupu ya, kita tahu persamaan ini. Nanti kita buktikan nih dari kedua persamaan ini apakah sama atau berbeda gitu ya. Nah di sini sudah saya gambarkan gitu kan ya, untuk mempercepat, yaitu sudah saya gambarkan bagaimana caranya mendapatkan atau menguji gitu kan ya, menguji F0 nya seperti itu. Nah kita tahu gitu kan, di sini titiknya ada 8 gitu kan, di sini kita sediakan dari F0 sampai dengan F7 ya. Nah sekarang kita melakukan, selanjutnya kita akan melakukan ini, uji F0 gitu ya. Oke, uji F0 gitu kan ya, ketika K sama dengan 0. Nah F0 itu adalah ketika B1 plus B2 seperti itu. Nah selanjutnya kita tahu di sini B1, nah B1 ini B1 ya, ini nggak kelihatan ya, B1 adalah A1 plus A3. Nah kita namai di sini B1 ya. B1 adalah A1 plus A3. Terus kita tahu ini kan kita nyari B2. Nah B2 mana nih? Ini kan B2 di sini adalah di sini ya, sehingga B2 adalah A2 plus A4 ya. Nah kita substitusikan ya sekarang ya, F0 gitu kan ya, sama seperti cara lainnya. Nah F0 B1 nya adalah A1 plus A3, sedangkan untuk B2 nya adalah A2 plus A4. Nah sehingga kita tahu F0 gitu ya, di sini A1. Nah kita cari A1 nih, A1 ada di F0 ya, kita tuliskan F0 dan mana ini 4 ya, di sini. Nah A1 sini, nah 1 kan di sini, 0 dan F4 letaknya di sini maksudnya ya, kita nyarinya. Oke, kita tulis di sini ya, F0 plus F4. Kita cari A3 nih. A3 di mana nih gitu kan? A3 di sini. Nah, lurus di sini. Garisnya sini ya, nggak kelihatan. Tuh, 3 ini F2 sama F6 ya. F2 sama F6 ya, saya tuliskan. Sama caranya ya, F2 plus F6 ya. Lalu F1 plus F5, terus F3 plus F7. Oke, nah sama ya caranya, F3 F7 ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas ini adalah uji K ini ketika sama dengan 0 ya tadi. Nah selanjutnya kita akan menguji dari ini ya, F2K itu kan ini ya, sigma n sama 0 n per 2 min 1, rumusnya adalah Fn per 2. Ini
rumusnya sama gitu kan, kayak tadi adalah W pangkat 2KN. Nah di sini kita tahu ya F0 nya ya, 0 nya adalah ketika sigma N 0 terus N per 2 1. Nah di sini sama ya, F0 F ini Fn. Oke. Fn yang pertama, oke, 0 ya. Di sini kan n-nya ada 3 karena di sini kita tahu ya, n-nya tadi 8 bagi 2 4 ya, 4 min 1 3, berarti 0 sampai 3. Nah yang pertama berarti kan F0. nah Fn yang pertama adalah F0, lalu ini ya Fn plus n per 2, n 8 bagi 2 berapa? 4 ya, 4 tambah 0 4. Nah sini cara menuliskannya seperti itu ya. Nah ini selanjutnya adalah F1 berarti ya, F1. Nah F1 berarti kan berapa? F1 ini F1 1 tambah 4 ya, 5 gitu kan. Oke, selanjutnya F2. Nah berarti berapa? 2 tambah 4 6 ya. Oke, dan sampai ini F ketiga ya, F ketiga adalah F yang terakhir, 3 tambah 4 7 ya, F7. Oke. Nah ini sehingga kita tahu gitu kan ya, antara F0 ya, sekarang kita tulis secara ini ya, secara disamakan kayak ini, yang ini ya, tahu. Nah sama kan, F0 F4 ya, terus F1 F5 ya, terus apa lagi, F2 F6 ya, F3 F7. Nah antara ini gitu ya, antara genap dan ganjil atau dari persamaan F2K dan F2K plus 1 tadi, itu bisa kita buktikan dengan ini ya, sehingga hasilnya adalah sama. Ini uji F0 menyatakan bahwasanya dari persamaan FFT itu sendiri sudah sama. Oke, mungkin berikut demikian penjelasan dari Ziva terkait soal UAS nomor 3, yaitu pembuktian secara analitik FFT. Apabila ada kesalahan baik perkataan maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Berikutnya Ziva tak luput dari salah dan dosa. Akhir kata dari Ziva, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.